Seorang bapak pasti memikirkan kebahagiaan anaknya. Dia harus mengalah untuk kebahagiaan anaknya, tapi tidak dengan bapakku. Apa? Mas, tolong aku, Mas. Aku mohon, Mas. Kamu dipaksa nikah sama laki-laki lain sama ibu kamu? Padahal kan aku udah setuju sama mahar yang ibu kamu minta. Saya nggak mungkin menikah dengan calon bapak mertua saya sendiri. Mau gimana lagi? Saya kan memang suka sama kamu. Saya ini adalah calon istri anak bapak. Tapi Robi itu adalah anak tiri saya. Jadi saya nggak peduli. Saya nggak mau. Saya terima nikah dan kawinnya dari Herawati binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Ibu udah nggak ada. Kamu jangan sembarangan satu-satu istri bapak dong. Nadia ini calon istri aku. Gak mungkin bapak nikah sama dia, Pak. Ini nggak benar kan? Iya, sekarang Nadia sama bapak udah menikah. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Mil, kamu cantik ya. Saya suka banget sama kamu. Kamu lagi dan lagi menghianati aku, Mas. Kamu ingat mati ya kamu. Taubat, Mas. Itu bikin malu aja tau kan? Iya, aku akan taubat. Tapi kalau kamu tuh bisa berubah. Tapi kenyataannya kamu nggak bisa kan? Aku bilang sama kamu, aku ini laki-laki normal. Jadi udah sewajarnya ya. Kalau aku mencari wanita lain yang lebih menarik buat aku. Jadi udahlah, kamu terima aja. Ya, sayang. Mas, kamu gak bisa memperlakukan aku seperti ini, Mas. Aku sudah tidak tahan lagi. Suamiku tidak akan pernah bisa berubah. Loh, Bu, ibu kenapa, Bu? Bapak lagi. Bu, aku udah berusaha ngomong sama bapak, Bu. Tapi susah. Bapak nggak bisa berubah, Bu. Ibu sudah tidak tahan. Ibu menyerah. Ibu akan minta talak pada kamu. Kalau memang itu keputusan ibu, aku nggak apa-apa, Bu. Tapi aku ada permintaan sama ibu. Kalau bisa, ibu ngomongnya nanti aja ya, Bu. Karena rencananya aku mau menikah sama pacar aku. Ibu akan tunggu. Kebetulan calon istri aku sekarang ada di depan rumah kita, Bu. Tapi nggak apa-apa. Aku bisa antar dia pulang lagi. Aku rasa saatnya belum tepat. Kamu ajak aja dia masuk dalam ya. Ibu serius? Iya, udah kamu ajak ya. Sebentar ya, Bu ya. Ini Nadia, calon istri aku. Nadia. Ayo, Nat, duduk. Gimana, Bu? Ibu setuju? Kalau memang ini pilihan kamu, tapi yang terpenting kamu harus minta izin dulu sama bapak kamu. Ada apa ini? Kebetulan Bapak pulang. Begini, Pak. Aku mau kenalin Bapak dan juga Ibu sama calon istri aku. Namanya Nadia. Cantik juga calon istri anak tiriku. Kenapa nggak kenalnya ke aku duluan ya? Nadia ini orangnya baik, Pak. Sederhana lagi. Sekarang dia tinggal sama ibu tirinya. Karena ibu sama bapak kandungnya sudah meninggal. Gimana, Pak? Apa Bapak setuju? Aku nikah sama Nadia. Bapak setuju? Alhamdulillah kalau Bapak setuju. Aku meminta tolong sama Bapak dan juga sama Ibu. Besok kita datang ke rumahnya Nadia ya. Minta izin sama ibunya. Supaya secepatnya aku bisa menikah. Besok kita ke sana ya. Saya mau maharnya 200 juta. Karena saya mau perkawinan megah sekali. Ya, walaupun Nadia ini bukan anak kandung saya, tapi kan dia sudah saya urus sejak kecil. Bu, apa nggak terlalu besar maharnya? Aku takut ngebebani Mas Robi. Kamu gimana sih? Uang segitu nggak besar. Lagi pula ini pernikahan kalian yang pertama dan terakhir. Jadi harus berkesan untuk hidup kamu. Nat, nggak apa-apa. Aku nggak keberatan kok dengan uang mahar yang ibu kamu minta. Ya, kalau hanya uang segitu sih nggak ada masalah. Kami akan turutin. Iya, Pak. Oh ya, Bu. Rencananya aku sama Nadia mau cepat-cepat menikah. Kalau bisa sih minggu depan. Robi, tapi kalau minggu depan itu kecepatan. Gimana kalau nggak ngelaksanainnya bulan depan aja? Lagian kamu kan juga punya urusan kantor di luar kota. Itu sangat penting loh. Nanti kalau gagal gimana? Aku nggak masalah kok. Bulan depan aja. Kamu fokus sama kerjaan kamu dulu. Lagi pula bulan depan itu nggak lama kok. Jadi kamu fokus aja bekerja. Selagi kamu kerja kan bisa mempersiapkan pernikahan kalian. Ya kan, Jeng? Iya, boleh juga, Jeng. Silakan diminum. Pak Bram, tumben, ada apa ya?
ada hal yang penting yang saya ingin berikan sama Ibu Ningsih. Oh, silakan duduk. Ini, saya akan berikan uang ini sama Ibu. Nikahkan Nadia dengan saya. Pak Bram bercanda. Saya serius. Bahkan saya bisa kasih uang lebih banyak daripada ini. Saya nggak mau. Mana mungkin saya menikahkan anak saya dengan Pak Bram yang usianya bertahun jauh. Lagi pula kan nanti juga perusahaan Pak Bram jatuhnya ke anak Bapak juga. Robi itu bukan anak kandung saya. Jadi saya menikah dengan ibunya Robi itu, dia udah janda statusnya. Hak saya kalau saya nggak akan kasih hak warisan saya untuk dia. Kalau gitu sih, saya bisa berubah pikiran. Saya akan buat Nadia menikah dengan Pak Bram, bukan dengan anak Bapak. Tapi saya mau menikahkan dia secepatnya, Bu Ningsih. Selama anak saya tinggal di luar kota. Buat saya itu nikah siri nggak ada masalah. Bisa Pak, jangan khawatir. Saya akan segera menghubungi Pak Bram. Kapan Bapak bisa datang untuk menikahi Nadia? Terima kasih ya Pak Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, Ibu mau bicara. Bicara apa, Bu? Nadia, Ibu berubah pikiran. Ibu tidak setuju kalau kamu menikah dengan Robi. Tapi Ibu akan menikahkan kamu dengan pria lain. Aku itu cuma cintanya sama Mas Robi. Harus mau. Aku nggak mau, Bu. Ini perintah. Ibu memang bukan ibu kandung kamu. Tapi Ibu urus kamu sejak kamu kecil. Dan semenjak bapak kamu sudah nggak ada, kamu yang harus nurut sama Ibu. Hitung-hitung kamu balas budi. Jadi kamu harus nurut sama Ibu. Malam ini, kamu harus menikah dengan pria itu. Enggak, Bu. Aku nggak mau, Bu. Aku harus hubungin Mas Robi buat ngegagalin rencananya Ibu. Apa? Kamu dipaksa nikah sama laki-laki lain sama ibu kamu? Mas, tolong aku, Mas. Aku mohon, Mas. Ya aku pasti nolongin kamu, cuma sama siapa? Kenapa dadakan kayak gini? Padahal kan aku udah setuju sama mahar yang ibu kamu minta. Aku juga nggak ngerti, Mas. Tadi tiba-tiba aja Ibu bilang kayak gitu ke aku dan dia nggak ngasih tahu sama siapa. Mas, kamu tahu kan kalau ibu aku itu matre? Jadi tolong Mas, kamu segera pulang ke sini, Mas. Aku mohon. Ya udah, kamu tenang aja, kamu sabar ya. Aku pulang ke Jakarta sekarang. Halo Pak. Pak, maaf Pak. Aku harus balik ke Jakarta sekarang juga. Ini menyangkut Nadia, Pak. Dia dipaksa nikah sama laki-laki lain sama ibunya. Udah Rob, kamu tenang aja. Kamu nggak usah kembali ke Jakarta aja, nggak apa-apa kok. Nanti semuanya biar Papa yang handle, semua masalah kamu. Biasalah, palingan cuman calon mertua kamu aja tuh yang matre. Dia minta duit, kamu tenang aja. Semuanya Bapak yang handle di sini. Masalah ini harus selesai sekarang juga. Karena kalau enggak, Nadia akan nikah nanti malam, Pak. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu. Calon istri kamu aman sama Bapak. Tadi Robi kan Mas, ada apa kalau ditelepon? Kayaknya penting banget. Tadi itu calon mertuanya ibunya Robi. Mata dia matre banget ya. Masa dia minta uang sama aku banyak lagi. Yaudah ya, kamu tunggu di sini. Biar aku aja yang ngurus. Mas Robi itu kan temperamental. Jangan-jangan nanti di sana malah ribut lagi. Lebih baik aku ikuti aja. Penghulu dan calon suami kamu sudah di depan. Bu, aku nggak bisa nikah sama laki-laki yang nggak aku kenal. Kamu harus nurut sama Ibu. Kamu harus menikah. Ayo, ayo. Apa Pak Bram ada di sini, Bu? Saya yang akan menjadi suami kamu karena dia. Saya nggak mungkin menikah dengan calon bapak mertua saya sendiri. Mau gimana lagi? Saya kan memang suka sama kamu. Tapi saya nggak mau. Saya ini adalah calon istri anak bapak. Tapi Robi itu adalah anak istri saya. Jadi saya nggak peduli. Saya nggak mau. Bu, Duduk kamu. Kamu duduk. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu mau menikahi calon istri anak kamu sendiri. Ini benar-benar keterlaluan kamu, Mas. Kamu suka atau nggak suka, saya tetap menikahin dia. Aku nggak terima, Mas. Kamu harus membatalkan pernikahan ini, Mas. Ibu Hesti sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna raji'un. sekarang lihat kan, gara-gara Om, istri Om meninggal. Ya ada bagusnya kan, kalau dia udah meninggal sekarang. Itu artinya kita nggak usah lagi nikah secara siri. Kita langsung aja nikah secara resmi. Toh sekarang saya juga udah duda kan. Enggak, aku nggak mau. Kamu mau kemana, Nadia? Kamu nggak boleh pergi. Kamu di sini. Nadia, kamu kemana? Manusia yang paling mulia. Aku mohon, Bu, jangan paksa aku untuk nikah sama bapaknya Mas Robi. Berdiri kamu. Berdiri. Kamu tuh jangan pacar. Kamu tuh cuma anak tiri. Dia tuh bapaknya. Kamu harus nikah sama bapaknya. Aku nggak pernah peduli soal harta. Mas Robi bisa bahagiain aku, Bu.
Tapi ibu gak mau. Lebih baik ibu mati kalau kamu tidak menikah sama dia. Sekarang kamu pilih nyawa ibu yang sudah mengurus kamu sejak kecil atau pacar kamu, anak durhaka. Saya terima nikah dan kawinnya dari Herawati binti Ahmad. Mas kawinnya tersebut tunai. Gimana saksi, Sah? Sah. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmat. Jangan khawatir, nanti juga dia nurut. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin dia cuma kaget aja. Nanti lama-kelamaan juga dia pasti akan terima saya sebagai suaminya kok. Ya udah kalau gitu saya akan kabarin Robi ya tentang kematian ibunya. Maafin aku ya, Bu. Aku nggak ada di samping ibu di saat terakhir ibu, Bu. Ibu udah nggak ada. Kamu jangan sembarangan sentuh satu istri bapak dong. Istri. Sekarang Nadia sama bapak udah menikah. Nadia ini calon istri aku. Nggak mungkin Bapak nikah sama dia, Pak. Ini nggak benar kan? Mereka sudah menikah tadi malam. Ini buktinya. Astagfirullah. Jadi laki-laki yang ibu paksa menikah sama Nadia, bapakku sendiri. Ternyata yang punya perusahaan itu bapak kamu, bukan kamu. Jangan-jangan ibu aku meninggal juga gara-gara kalian. Ibu kamu itu meninggal karena serangan jantung. Ini pasti salah Bapak. Ibu aku meninggal karena Bapak. Bapak nikah sama calon istri aku. Benar keterlaluan. Calon istri aku menjadi ibu diri aku sendiri. Aku minta maaf. Aku gak bisa menolak permintaan ibu. Ini bukan salah kamu. Ini salah Bapak aku. Kamu itu calon istri aku. Udahlah Rob, kamu tuh nggak perlu sedih kayak begini. Lebay banget sih. Ibu kamu itu meninggal karena serangan jantung. Ya dia, kamu ikut pulang sekarang. Aku mau pergi dari rumah ini. Bagus dong. Nanti kalau nggak gawat, bisa-bisa kamu pacaran lagi sama istriku. Maaf ya, Pak. Tapi aku beda sama Bapak. Yang tega menikung calon istri aku sendiri. Aku harus bisa melupakan Nadia. Ini sudah takdir aku. Nadia, aku nikahin kamu sama bayar mahal kamu yang tinggi. Bukan biar kamu nangis, tapi bisa ngelayanin aku. Karena kita menikah bukan karena cinta. Robi itu anak diriku. Ingat itu. Aku harus cari cara biar Nadia bisa lupakan Robi dengan segera. Aku tahu ini kenyataan yang sulit untuk Mas Robi. Dia pasti sakit hati. Kasihan sekali dia. Tapi ini sudah takdir. Aku mohon kepadamu, hilangkanlah rasa cintaku kepada Mas Robi. Gantilah agar aku bisa mencintai suamiku. Bantu aku untuk melupakan Mas Robi, ya Allah. Aku hanya ingin menjadi istri soleha, bukan istri yang durhaka. Ya Allah. Gimana caranya aku singkirkan Robi dari pikiran istriku ya? Aku mau istriku lupakan anak diriku. Maaf mbak, maaf. Mas Robi, ya ampun, gak nyangka banget ya kita ketemu lagi mas. Kamu sendirian, aku temenin ya mas. Mas sebentar ya, aku terima telepon dulu. Silakan. Halo. Kamu udah ketemu sama Robi belum? Aduh. Kalau bisa kamu ambil hatinya dia lagi, biar dia bisa jatuh cinta lagi sama kamu. Om itu gak usah khawatir. Iya, aku tunggu ya. Mbak, Kamu udah pesan? aku udah duluan. Mas, kamu sengaja ya deketin Mas Robi sama mantan pacarnya? Tujuannya memang supaya kamu bisa melupain Robi. Kamu keluarin dia dari pikiran kamu sama hati kamu. Awas aja ya, kalau kamu masih terus mikirin Robi. Bagaimana firman ilahi yang kau bawa hanyalah. Sebenarnya nggak seharusnya sih aku ngomong duluan. Tapi aku udah nggak tahan sama perasaan aku mas. Aku masih cinta sama kamu. Dan aku berharap kita bisa kembali lagi. Siska, aku minta maaf sama kamu, tapi aku nggak bisa. Aku yakin kamu pasti bisa ngelupain dia. Buat aku beda, aku nggak bisa. Aku tahu mas, kamu itu patah hati, kamu hancur, kamu selalu mikirin pacar kamu yang nikah sama bapak kamu. Ya tapi mau bagaimana lagi mas? Itu udah takdir. Aku permisi. Mas, aku ikut ya. Emang kamu tahu aku mau kemana? Aku cuma mau ngelihat Nadia, tapi dari jauh. Halo Om, sekarang ini Mas Robi lagi menuju ke rumah Om. Dia belum bisa ngelupain istri Om. Anak itu benar-benar keras kepala. Aku udah ada ide supaya Mas Robi itu cepat nikahin aku. Iya, tapi gimana caranya? Iya Bu, suami kamu mana? Ibu ngapain kok tiba-tiba nanyain Mas Bram? Ibu butuh uang, makanya ibu mau minta uang. Lebih baik jangan sering-sering minta uang. Malu Bu, kita ini kan punya harga diri. Alasan ibu untuk nikahin kamu itu karena Bram tuh janji mau kasih uang banyak.
Bram, ibu butuh uang nih. Ibu mau ke butik ada koleksi baru, jadi butuh uang. Kamu tuh matre banget ya. Perasaan baru kemarin saya kasih uang kamu, sekarang kamu udah minta lagi. Percuma. Punya menantu kaya raya, gak bisa kasih uang banyak. Walaupun saya kaya raya, punya uang banyak, kamu gak gini caranya kamu mautin saya. Lagian anak kamu ini masih cinta kok sama Robi. Nyesel tau gak saya nikahin anak kamu ini? Apa? Ngapain sih kamu masih ingat-ingat Robi? Sadar, Robi itu anak tiri kamu sekarang. Kasihan sekali Nadia. Selama dia belum bisa lupa sama aku, pasti dia bakalan ditekan terus sama suami dan ibunya. Mas, aku mohon, kasih aku waktu untuk bisa melupakan Robi. Aku pasti bisa, Mas. Tapi aku gak percaya sama kamu. Kecuali kalau Robi itu nikah lagi sama orang lain, aku baru percaya. Tapi kan sampai sekarang buktinya mana? Dia gak mau. Kalau kamu masih cinta sama Robi, hidup kamu gak akan aman di sini. Dengar gak? Aku gak bisa biarin Nadia terus-terusan menderita. Aku harus bisa bikin dia lupain aku. Apa aku terima aja ya cintanya Siska? Terus aku nikah sama dia, demi Nadia. Tumben Mas, kamu ngajakin aku ketemuan. Aku mau nanya sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Apa kamu serius? Kamu yakin mau nikah sama aku? Padahal kan kamu tahu kalau aku gak bisa lupa sama Nadia. Gak masalah kok Mas. Kalau gitu, aku mau nikah sama kamu. Iya Mas. Iya udah kita minum ya. Kamu ngapain kemari? Ada apa? Aku kesini mau minta restu dari Bapak. Aku sama Siska mau menikah, Pak. Benar kalian berdua mau menikah? Pasti Bapak restuin itu. Kamu tuh apa-apaan sih? Pakai pakaian gelas begitu? Kamu cemburu ya? Kalau Robi itu mau nikah sama Siska, mantan pacarnya? Enggak, Mas. Aku nggak sengaja. Udahlah, Pak. Mungkin memang Nadia nggak sengaja. Gak usah dimarahin, kasihan dia. Lagi pula aku yakin kok, Pak. Nadia pasti akan bisa untuk mencintai Bapak. Iya, Mas. Aku pasti bisa mencintai kamu sepenuh hati. Barusan aku cuma kaget aja. Aku ambil sapu dulu ke dapur ya. Sebenarnya aku sangat sedih mendengar Mas Robi mau nikah. Aku akan coba untuk ikhlas. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku rasa ini satu-satunya cara supaya Bapak gak nyakitin kamu lagi. Gak bikin kamu sedih. Iya, Mas. Aku ngerti. Semoga nanti kamu bisa mencintai istri kamu sepenuh hati. Dan aku juga bisa mencintai suamiku sepenuh hati. Ya pasti bisa lah. Lagian aku juga gak kalah cantik kok dari kamu. Dulu waktu kita pacaran, Mas Robi ini sayang banget sama aku. Oh iya Mas, kita pergi sekarang yuk. Kita kan harus persiapin pernikahan kita. Yuk. Mungkin ini memang takdir kami. Aku harus ikhlas. Saya terima nikah dan kawinnya Siska Kurniasari binti Suroso dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Jadi begini rasanya melihat orang yang kita cintai nikah sama orang lain. Sakit dan pedih. Semoga aku bisa ikhlas ya Allah. Sekarang aku sudah jadi suaminya Siska. Seperti Nadia yang sudah jadi istri dari bapakku sendiri. Aku akan coba ikhlas menerima takdir ini. Semoga ini yang terbaik buat semua. Nafsu dunia. Nah, kamu jangan tinggalin aku, Nadia. Aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Aku mohon sama kamu jangan tinggalin aku, Nadia. Jangan tinggalin aku. Bangun! Siska, Mas, barusan itu kamu ngigo tau gak? Istri kamu itu aku Mas, Siska bukan Nadia. tolong kamu ngertiin aku. Aku pacaran sama Nadia itu nggak sebentar. Aku akan kasih waktu kamu. Tapi kalau sampai bulan depan kamu belum bisa ngelupain dia, aku gak akan bisa terima Mas. Iya, aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku cuma akan anggap Nadia itu sebagai ibu tiri aku aja. Nanti aku mau masakin makanan kesukaan Mas Bram. Aku udah belanja bahan-bahannya. Nanti kamu pilih aja yang kamu mau. Aku pasti bayarin. Makasih ya Mas, lucu banget sih. Mas Bram? Mas, kamu nyuruh aku untuk setia sama kamu, tapi kamu malah pacaran lagi. Iya, aku tahu itu. Ya tapi gimana dong? Aku nggak bisa setia cuma hanya dengan satu istri. Begitupun juga sama almarhum ibunya Robi. Dulu pun dia juga bisa terima seperti kamu. Aku nggak akan pernah terima. Terserah. Yang penting kamu jangan pernah melarang aku pacaran lagi. Mas, kamu mau kemana? Mohon aku, Mas. Saya menganggap perbuatan kamu itu benar. Aku tuh punya segala-galanya. Jadi aku berhak untuk apa saja aku mau. Jadi kalau aku pacaran lagi sama orang lain, kamu nggak berhak ngatur saya. Kenapa sih Bapak nggak pernah bisa berubah? Kenapa Bapak selalu nyakitin istri Bapak sendiri? Buat apa saya berubah? Toh saya juga nggak pernah salah kan? Ini sekarang udah jadi urusan rumah tangga saya. Kamu nggak berhak ikut campur. Jangan sekarang mau pergi dari sini. Kau pulang. Mas, aku udah nggak tahan lagi. Kalau kamu masih mau tetap pacaran, aku minta pisah. Nggak mau diduain. Aku nggak akan biarkan kamu pergi dari depanku. Ngerti kamu? Apa?
Nadia mau pisah? Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus urus anak kamu itu. Ya, saya nggak mau pisah dari Nadia. Dan dia harus balikin saya pacaran lagi. Ngerti kamu? Iya. Nadia mau pisah. Aja. Kalau diomelin suami aku masih bisa tahan. Tapi kalau diguain, enggak. Harus pergi dari rumah ini. Nadia, zaman sekarang suami punya pacar tuh biasa. Apalagi suami kamu tuh kaya raya. Udah kamu gak usah banyak pikiran, apa sih? Pada batin aku tersiksa. Lebih baik aku pisah sama suami aku. Ini semua supaya hidup kamu tuh enak. Aku nggak mau, Bu. Aku akan tetap pisah sama suami aku. Kalau kamu lakukan itu, ibu akan lakukan. Ibu akan apa? Seperti waktu ibu maksa aku nikah sama suami aku. Ibu akan ngancem aku lagi. Enggak. Aku udah gak kuat. Kasihan kamu Nadia. Sama bapak aku dihianati. Dan sama ibu dirinya selalu dizolimi. Andai saja aku bisa lindungin dia, ya Allah. Kamu harus tetap di sini. Aku mau pergi. Kemana kamu? Nadia? Nadia! Yo! Aku lagi lewat sini, aku mau ajak Mas Robi makan siang. Loh, kok Mas Robi nggak ada ya? Apa jangan-jangan dia udah keluar pergi makan siang ya? Tadi Nadia jatuh di rumah. Kebetulan aku lewat, jadi aku langsung bawa dia ke rumah sakit. Kamu di rumah sakit sama Nadia? Aku juga udah ngomong kok sama bapak. Ya udah ya. Kok bisa sih? Aku tahu kamu itu pasti pura-pura sakit kan? Kamu mau balas aku kan? Biar Mas Robi itu kasihan dan peduli sama kamu, terus bisa balikan lagi sama kamu, ya? Enggak, itu sama sekali nggak benar. Udah. Ayo Nat, kau pulang sekarang. Pak, lebih baik Nadia dirawat di sini dulu sampai dia benar-benar sembuh. Sekarang dia istri saya, bukan lagi pacar kamu loh ya. Kita pulang sekarang. Mas! Kain sih Mas, kamu ngurusin Nadia terus. Ya itu udah jadi tanggung jawabnya bapak kamu. Kamu nggak bisa ikut campur urusan rumah tangga mereka. Tapi aku juga nggak bisa diam aja. Udah cukup ya Mas. Kamu sadar gak sih Mas kalau aku ini cemburu ngeliat kamu perhatian banget sama Nadia. Nadia itu bukan calon istri kamu lagi. Dia ibu tiri kamu. Aku tahu. Aku juga udah berusaha buat ngelupain dia dan cinta sama kamu. Tapi aku nggak bisa. Aku udah berusaha. Aku juga nggak mau bikin kamu tambah menderita. Sekarang lebih baik kita pisah. Karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa lupa sama Nadia. Mas, aku nggak mau pisah. Aku harus cari cara agar Mas Robi nggak peduli sama Nadia lagi. Kamu dengar ya? Cuma aku yang boleh pacaran, kamu nggak boleh. Apalagi sama mantan pacar kamu itu. Tolong kamu percaya sama aku. Tapi yang jelas, mulai hari ini kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu akan aku kurung di sini. Saya akan tinggal di sini untuk jaga anak saya. Dan saya akan buat dia untuk nurut sama kamu. Ya udah, kalau gitu kamu sekalian tinggal di sini. Jaga anak saya sama saya di kantor. Jangan sampai dia berontak lagi. Mas, jangan lupa minum obat tensinya sebelum kamu berangkat. Ya udah, aku berangkat ya. Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas. Ya Allah. Ini aneh sekali, Pak. Bapak habis minum obat tensi, tapi tekanan darah Bapak tinggi. Apa Bapak salah minum obat ya? Enggak kok dok, emang obat itu yang biasa saya minum setiap hari. Istri saya yang kasih. Kalau begitu saya akan buatkan resep yang baru. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, makasih dok. Jangan-jangan Nadia ini sengaja mau nyelakain Om. Dia itu mau kalau Om itu cepat meninggal, terus dia bisa balikan lagi sama suami aku. Demi Allah, aku nggak melakukan itu. Iya. Kamu tuh kalau ngomong hati-hati ya. Jangan sembarangan. Aku nggak sembarangan kok. Ya tapi aku curiga aja. Karena kemungkinan yang bisa nuker obat itu kan istri Om. Siska, kamu ngomong apa sih? Emangnya kamu punya bukti? Tapi Siska ada benernya juga. Jangan-jangan memang ada yang mau menyakiti saya. Coba Sis, tolong kamu ambil sisa obatnya, terus kamu bawa ke apotek. Tolong kamu cek deh. Saya pengen tahu tadi saya minum obat apa. Iya Om. Jadi obat ini bukan untuk menurunkan tekanan darah. Obat ini biasanya digunakan untuk menaikkan tekanan darah. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Jadi obat yang selama ini saya minum itu adalah obat yang untuk menaikkan tekanan darah. Iya. Ini pasti nggak bener nih. Ini pasti ada orang yang gantiin. Ini pasti kamu kan dia? Iya kan? Mas, demi Allah, Mas, aku nggak ngelakuin. Ah, bohong kamu. Kamu kan yang kasih obat ini setiap hari? Iya kan? Kamu mau bikin saya mati? Iya. Ini namanya udah tindakan kriminal. Mendingan Om bawa aja dia ke polisi. Biar dipenjara sekalian. Maaf, kami tidak bisa menangkap Ibu Nadia karena tidak ada bukti maupun saksi yang kuat terhadap Ibu Nadia. Makasih Pak. Kalau sekarang aku nggak bisa penjarain kamu, aku akan bikin kamu terpenjara seperti di neraka. Sini. Pak, tolong jangan sakitin Nadia. Cukup. Lagian juga belum tentu Nadia ngelakuin semua ini. Kamu masih aja belain mantan pacar kamu ini? Kamu tahu kan? Hampir bikin mati bapak. Kita kamu yang mikir dia dong, bukan bapak. Sini. Harusnya tuh kamu benci dong sama dia. Dia itu udah mau nyakitin bapak kamu. Untung aja ya, bapak kamu baik-baik aja. Kalau sampai meninggal gimana? Aku nggak bisa benci sama Nadia. Kalau sampai
benar dia itu pelakunya, gimana Mas? Meskipun Bapak ngelakuin kejahatan sama dia nggak mungkin balas. Kamu masih mau belain dia? Kamu itu masih aja ya belain dia. Siapa orang yang tega mau sakitin Bapak? Aku yang udah menukar obat Bram. Aku pikir aku bisa membuat Nadia menjadi janda kaya raya. Dan aku bisa kaya. Walah Bram, bisa diselamatkan. Malam ini juga, kamu bisa diguyar. Nah, kamu tuh jangan seenaknya masukin anak saya ke dalam gudang. Kan bukan berarti dia mau nyakitin hati kamu. Diam kamu. Kamu juga mau membayar anak kamu di gudang? Mas, aku mohon, Mas. Masuk Aku kamu. mohon, Mas. Hah? Mau kamu? Ayo masuk. Semoga Nadia baik-baik saja. Kenapa aku jadi malah khawatir kayak gini ya? Halo? Apa? Bapak ngurung Nadia di gudang? Iya, aku kesana sekarang ya. Sis, aku harus ke rumah ibu sekarang. Bapak aku udah keterlaluan. Dia ngurung Nadia di gudang. Aku harus keluarin dia. Tunggu Mas, aku udah bilang kan sama kamu. Nadia itu bukan urusan kamu lagi Mas. Ya, tapi mau gimana lagi? Kasihan Nadia. Tunggu dulu Mas. Sis, udah. Kamu ngapain kemari? Pasti Ningsih kan yang ada sama kamu? Iya kan? Sekarang juga Bapak pergi dari sini. Enggak. Bapak udah benar-benar keterlaluan. Aku harus keluarin Nadia dari sana, Pak. Kamu berani Bapak? Hah? Aku gak akan pergi dari sini. Pergi. Diam, Pak. Diam, Pak. Aku minta sekarang juga kamu pulang. Aku hamil, Mas. Kata dokter aku hamil. Ini hasil pemeriksaannya. Mas, kalau kamu masih ngurusin Nadia terus, mendingan aku kabur aja. Dan aku pastiin sama kamu gak akan pernah ngelihat anak kamu. Aku akan ikutin permintaan kamu. Tapi kamu harus tahu, aku ngelakuin ini bukan karena aku cinta sama kamu, tapi karena kamu mengandung anak aku dan aku sayang sama dia. Ya Allah, kenapa hamba selalu disalahkan suami hamba? Bahkan sekarang hamba mendapatkan tuduhan apa yang tidak hamba lakukan. Apa memang hamba tidak layak mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahan? Hamba sudah tidak kuat. Sayang, hari ini saya akan ajak kamu keluar kota. Pokoknya kita akan senang-senang ya. Iya, sayang. Sebentar ya. Halo. Apa? Proyek kita ambruk. Perusahaan kita ambruk gara-gara itu. Maksudnya? Kita bangkrut gitu. Ini kucing cadangannya. Aku memang gak suka sama anak tiriku. Tapi gawat. Kalau dia mati, aku gak bisa kaya lagi. Nadia? Ibu, Nadia? Nadia? ibu. Saya harus memberitahukan hal ini. Kedua kaki Bapak mengalami kelumpuhan. Suami saya kecelakaan dan sekarang lagi di rumah sakit. Ya udah, saya segera ke sana. Ayo kita ke rumah sakit, Bu. Lumpuh dong. Bentar Bapak ya. Saya tinggal. Kalau begini jadinya aku mau pisah aja sama kamu, Mas. Terus kamu juga bakalan bangkrut. Aku mending cari yang baru aja. Min, mau kemana kamu? Puan di mana-mana sama aja. Kiranya uang aja terus. Jadi, kamu udah bangkrut? Iya, semoga kerugian saya ini gak menyebabkan saya bangkrut. Hah, kalau gitu, kamu harus talak anak saya segera. Karena saya nggak mau miskin. Aku nggak bisa, Bu. Kamu tuh gimana sih? Kemarin kamu ngotot mau pisah karena kamu bilang nggak bisa. Maunya apa? Karena sekarang kondisinya berbeda. Jujur aku emang masih kesal sama Mas Bram. Tapi dia lagi sakit begini. Dan aku nggak tega untuk ninggalin dia. Dia butuh aku untuk merawatnya. Sekali lagi ya. Sekian lama di dunia seakan hancur atau memaham. Nadia, ngapain sih? Kamu masih juga ngurusin suami kamu udah tua? Nanti ibu cariin yang lebih kaya dari dia. Aku udah bilang kan sama ibu, suami aku ini lagi sakit. Lebih baik ibu doain supaya suami aku cepat sembuh. Nadia, saya baru menyadari kalau kamu itu adalah wanita yang berhati mulia. Saya sadar kalau selama ini saya banyak dosa sama kamu, banyak salah sama kamu. Dari awal juga saya salah karena saya sudah merebut kamu dari anak saya. Saya minta maaf ya Nadia. Aku udah maafin kamu. Makasih banyak ya. Robi mana? Saya mau bicara sama Robi. Bisa minta tolong kamu hubungin dia. Sebentar ya. Bapak kemarin kecelakaan. Dan sekarang dia mau kamu untuk datang ke rumah sakit. Aku sama Siska sekarang ke rumah sakit ya. Makasih. Iya. Robi,
Bapak juga baru sadar. Ini adalah teguran dari Allah untuk Bapak. Kalau Bapak nggak pernah menghargai semua istri-istri Bapak, dan Bapak juga selalu mempermainkan perasaan mereka. Bapak minta maaf sama kamu ya nak. Bapak juga baru sadar. Dari awal juga Bapak salah. Karena Bapak sudah mengambil calon istri kamu. Bahkan Bapak sudah mengkhianati berkali-kali almarhum ibu kamu, Rom. Ya Allah. Aku sudah memaafkan Bapak. Aku juga yakin Ibu pasti sudah memaafkan Bapak. Ya, udah Pak, sekarang Bapak nggak usah mikirin soal itu ya. Yang terpenting sekarang Bapak harus sembuh. Iya. Tapi Pak. Mas. Bapak. Pak. Mas. Oh, Bapak saya. Sebentar, saya periksa dulu. Pak Bram sudah meninggal dunia. Udahlah, kamu jangan sedih kayak gitu. Nanti ibu cariin kamu laki-laki lebih kaya. Pokoknya aku udah gak mau lagi menuruti apa kemauan ibu. Aku tahu. Kenapa kamu gak mau dijodohin sama ibu kamu? Pasti kamu mau balikan lagi sama suami aku ya kan? Gak akan terjadi. Kamu bohong kamu. Kamu pikir aku percaya sama kamu? Nadia, aku tuh benar-benar udah muak sama kamu. Kamu coba kita ada aku. Ibu, Siska. Gimana keadaan istri saya? Kandungannya gimana dok? Kandungan? Istri Bapak tidak hamil, Pak. Bu Siska hanya jatuh dan mengalami luka. Jadi tidak perlu dirawat inap beberapa hari ini, juga nanti lukanya akan sembuh. Baik. Makasih dok. Tadi dokter bilang apa? Kamu nggak hamil. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Kamu kasih harapan buat aku. Jahat kamu. Tapi ini semua kan juga gara-gara kamu. Tapi dari awal kamu udah tahu kalau aku nggak cinta sama kamu. Kalau memang permasalahan ini jadi beban buat kamu, mulai sekarang kita pisah. Aku talak kamu. Mas, jangan mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu, maafin aku, Mas. Aku janji aku gak akan bohong lagi sama kamu. Aku akan sabar nunggu kamu cinta sama aku, Mas. Tapi aku mohon, jangan talak aku, Mas. Aku udah capek kamu bohong. Sekarang aku memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Mas, kamu tunggu, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan kehilafan ibuku, ya Allah. Walaupun ia hanya ibu tiri, dia sudah kuanggap sebagai ibu kandungku sendiri. Jika aku bisa membalas semua kasih sayang ibu, akan kutukar dengan hidupku. Biarlah aku yang sakit dan jangan ibu. Ibu gak nyangka, ternyata kamu udah menganggap ibu lebih dari ibu tiri. Maafin ibu. Ibu udah salah sama kamu. Ibu pikir harta yang paling berharga itu uang. Ternyata bukan. Yang berharga itu kamu. Anak yang soleh. Aku udah maafin ibu. Dan satu lagi, ada yang ibu mau kasih tahu sama kamu. Ibulah yang sudah menukarkan obat Pak Bram. Sekali lagi maafin ibu, nak. Udahlah, Bu. Yang penting sekarang ibu udah sadar. Aku kesini mau melihat keadaan. Sekalian aku meminta maaf sama kamu, Nat. Atas perlakuan Siska yang kelewatan sama kamu. Sekarang aku udah pisah sama Siska. Aku udah talak dia. Jadi mulai sekarang gak akan ada lagi orang yang gangguin kamu. Robi, maafin tante ya. Tante yang salah. Gara-gara tante kalian berpisah. Dan gara-gara tante yang matre. Karena sudah menerima permintaan ayah kamu. Gak apa-apa, Bu. Aku udah maafin ibu. Dan aku yakin Bapak juga sudah memaafkan ibu. Bapak kamu kan sudah meninggal. Dan kamu pun sudah berpisah dengan Siska. Kalian kan bisa menikah. Ya kan, Nadia? Nggak bisa, Bu. Aku ini bekas istri bapaknya Mas Robi. Jadi bagaimanapun, aku adalah mantan ibu tiri Mas Robi. Dan kami nggak bisa menikah. Ya Allah, ibu sudah membuat kalian berpisah. Maafin ibu, nak. Maafin ibu, Robi. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin aku dan Mas Robi memang tidak dipersatukan untuk menjadi suami istri. Tapi kami masih bisa menjadi sahabat. Nadia benar, Bu. Mungkin memang kami tidak ditakdirkan untuk lebih dari sekedar sahabat. Aku akan ikhlas menerima semua ini. Sekali lagi, maafin ibu, nak. Ampuni dosaku. Nafsu dunia menjeratku,
dia terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tengadahkan diriku, memohon ampun